Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, part A-nya sudah selesai ya, kita buat. Nah, seperti ini. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini menggunakan yang 12 round. Hitungan terakhirnya tidak berubah, tetap 144 stitch untuk ukuran medium dewasa. Kalau yang satu ini yang saya buat ini sampai round 11 saja. Ya, perhatikan segitiganya agak kecilan dibanding yang ini ya. Nah, cuma kalau pakai 11 round untuk ukuran medium dewasa, listnya nanti harus lebih banyak untuk mencukupi tinggi pecinya. Nah, ini kita akan mulai membuat round awal untuk motifnya, bukan round awalnya, maksud saya round pondasi. Jadi dalam membuat peci mozaik atau apapun itu yang dengan menggunakan mozaik harus ada tempat pondasinya. Harus ada round pondasinya supaya kita bisa mengaitkan benang-benang untuk membuat motifnya. Jadi di sini nanti kita akan pakai dua jenis stitch, SC dan DC, tapi bukan SC yang seperti biasanya kita buat atau DC seperti yang biasanya kita buat ya. Ini adalah SC back loop dan DC front loop. Nah, seperti apa itu DC back loop dan front loop? Mari saya beri sedikit informasinya di bagian awal sebelum kita memulai membuat part B, yaitu round pondasinya ya. Kita belajar dulu bagaimana cara membuat DC front loop dan SC back loopnya. Benangnya kenapa jadi kayak gitu? Oke. Kita akan gunakan warna benang yang berbeda karena supaya lebih menonjolkan motif ya. Ini benang A, atau saya beri simbol di dalam rumusnya itu H, yaitu H. Tadinya kan saya pakai warna hijau, jadi rumus saya tetap H gitu ya. Ini benang A-nya. Jadi part A ini sudah terhitung sebagai H1 ya. H1-nya ini. Jadi untuk round-round awal dari part A, akhir dari part A maksud saya, part A-nya itu kita kasih lambang H1 pada rumusnya itu ya. Kemudian berarti pondasi awal ini adalah P1 atau B1. Kita memakai satu SC semua, back loop dan tanpa slip stitch. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita slip knot dulu. Jangan lupa untuk di slip knot supaya lebih kokoh benangnya nanti ya. Masukkan ke dalam loop yang setelah kita slip stitch di part A. Masukkan seperti ini. Lalu tarik benang yang di belakang. Benang yang di belakang ini nggak ikutan jalan, Bunda ya. Kita akan mulai membuat SC back loop. Tidak perlu chain 1 ya, tidak perlu chain 1. Jadi langsung kita masukkan lagi di tempat kalau mau pakai chain 1 boleh sih ya. Cuma nanti kelihatan banget jaraknya karena kita membuat motif ini tanpa slip stitch. Setelah masuk slip knotnya itu ke dalam loop benang A tadi, kita masukkan lagi sekali lagi di tempat kita slip stitch atas chain ketiga. Langsung kita buat SC seperti itu, boleh ya. Ini tarik, kita buat lagi di sebelahnya SC back loop. Ambil yang bukan ngambilnya di sini Bunda ya. Kalau ngambilnya di sini itu berarti SC dengan kedua loop. Kalau back loop yang ini aja, yang belakangnya kita tusuknya di tengah atas SC yang seperti rantai ini, ambil yang belakang ya. Nah, seperti itu. Isi semua stitch. Nah, ini benang yang di belakang ini nggak ikutan jalan. Taruh aja di belakang ya. Tahan dengan jari tengah juga boleh. Nah, ini. Ya. Isi semuanya dengan satu SC back loop. Lalu ini untuk SC back loop ya. Jadi walaupun di tempat yang rantai, yang kita ambil tetap di atasnya yang belakang. Itu makanya disebut back loop. Oke. Sudah paham ya untuk SC back loopnya. Isi semua stitch dengan SC back loop. Nah, di luar konteks yang ini, apa itu yang namanya DC front loop? Kita pakai benang yang ini dulu. Oke, saya coba di sini. Saya buat dulu DC front SC back loop ya. Saya contohkan aja ini bukan pengerjaan
dari P1 ya. Nah seperti ini. Kalau membuat DC front loop, kita harus mengait benang yang warnanya sama dengan benang yang sedang kita kerjakan. Gulung benangnya, ini front loopnya. Nah, ini akan saya ulang-ulang di round selanjutnya Bunda ya, supaya lebih dipahami. Kita mengaitnya bukan dari depan seperti ini, melainkan dari bawah. Ambil. Baru sambil tusuk dari bawah kita ambil. Lewati loop yang bawahnya. Seperti itu. Buat DC seperti biasa. Jadi benang yang pada round lain satu baris pas di bawahnya ini kita lewati, ini nggak dipakai kecuali untuk membuat SC back loop. Kalau untuk membuat DC front loop ini dilewati round yang di tengah antara dua benang yang mau kita kerjakan ini ya. Itu DC front loop, kita ulang lagi. Nah seperti ini. Oke, baru kita ambil. Nah, inilah yang membuatnya mudah mengerjakan mozaik itu ya. Jadi kita mengandalkan adanya stitch yang dibuat di back loop dan di front loop sehingga terbuat motifnya. Tinggal lagi bagaimana cara kita belajar memahami diagram dari peci mozaik itu ya. Nanti saja untuk pelajaran yang itu silakan ikuti dulu pola tulis yang sudah saya berikan di bagian atas video atau di pola tulis foto tutorial yang sudah saya berikan di grup WhatsApp-nya. Oke. Lanjutkan lagi Bunda ya untuk P1-nya. Isi semua round pondasi pertama ini dengan satu SC back loop saja hingga kembali ke bagian awal sini. Ya. Oke. Round pondasi yang pertama hampir selesai ya. P1-nya. Oh iya. Oh iya, ada pokoknya. Oh. Nah, ini stitch terakhirnya jangan diselesaikan Bunda ya. Kita ambil benang yang warnanya berbeda, benang A tadi. Lalu lakukan pergantian warna seperti ini. Saya ulang. Ada 2 loop di hakpen kita. Tarik benang yang ada di bawah tadi. Yang kita angkat benang berbeda ya. Benang yang satunya ini dibiarkan aja di belakang. Masukkan. Nah, seperti itu. Selesai untuk round 1 pondasi, yaitu P1 ya. Round P1. Kita masuk ke round H2. Itu masih membuat round pondasi lagi yang kedua. Kita buat SC back loop. SC back loop ya. Di seluruh stitchnya. Sini. Ya, bukan di sini. Kita biasanya buat SC kan di sini ya. Nah, ini di sini. Saya ulang-ulang terus itu supaya tidak lupa ya. Kalau kita menggunakan SC back loop dan DC front loop dalam pembuatan motifnya. Jadi bukan DC yang seperti biasa atau SC seperti biasa posisinya ya. Cuma dia di bagian back loop kalau untuk SC dan front loop untuk yang DC. Oke, lanjutkan hingga nanti round pondasi yang kedua ini selesai di bagian ini. Baiklah, ini round H2-nya hampir selesai ya. Sama seperti tadi, kita cukup isi dengan satu SC back loop saja. Oke. Stitch terakhir tidak diselesaikan ya. Ucapan ini akan saya ulang-ulang hingga pecinya selesai. Stitch terakhir itu saatnya pergantian warna, jadi tidak ada putus benang di sini ya. Oke, kita ganti warnanya dengan warna benang B ya. Biarkan 2 loop seperti ini, jadi jangan diselesaikan SC-nya. Ambil benang warna B untuk menyelesaikan SC-nya. Oke, jelas ya. Kita akan mulai membuat motifnya. 2 round ini tadi adalah pondasi dari motifnya, tempat motifnya mengkait. Karena peci yang saya buat ini ada seperti backgroundnya ya. Sebentar. Ada bagian background putih seperti ini, kemudian baru motifnya senada warnanya dengan part A. Ini peci mozaik
yang saya buat seperti itu. Jadi untuk pijakan dari backgroundnya, kita buatlah 2 pondasi ini. Kalau tidak mau pakai background ini tidak masalah, berarti pondasinya tidak harus berubah warna ya. Nah, pondasinya boleh tetap dibuat dengan warna benang A. Nanti ketika motifnya berjalan baru menggunakan benang B. Itu lain lagi, nanti kapan-kapan kita belajar. Oke, 2 round pondasi sudah kita buat. Kita masuk ke round awal motifnya untuk benar-benar motif ya. Kalau pondasi tadi kan belum terhitung motifnya ya, tapi itu sudah termasuk part B. Oke, kita ke round P2 sebentar. Di round P2 itu perhatikan rumus yang saya catatkan di atas video atau pada diagram. Untuk membaca diagram mungkin kalau belum bisa silakan perhatikan pola tulis dari foto tutorial yang sudah saya berikan di WhatsApp. Oke, awal dari P2 ini kita mulai dengan 1 DC front loop. Kalau bunda kesulitan membuat DC front loopnya menggunakan cara memegang hakpen seperti ini, boleh gunakan cara yang seperti ini ya, seperti memegang pisau. Ambil front loop, ini kan ada 2 ya, ada 2. Ambillah front loop yang sama warnanya dengan benang yang sedang kita kerjakan, DC front loop. Saya zoom dulu. Nih, ambil yang ini bunda ya, yang warnanya sama. 1 DC front loop. Tugas jempol yang kiri itu mendorong ke belakang rajutannya, yang depan jungkit nih, kaitkan dari bawah. Nah, seperti itu. Ambil, lewati front loopnya seperti ini. Kita buat DC nya 1 DC front loop, sudah selesai. Benang yang belakang ini tidak ikut dirajut, jadi ditinggalkan saja di belakang, jangan diambil. Kemudian 1 SC back loop dari rumusnya ya, dari tengah bunda yang sebelah kiri itu bisa untuk menghalau benang yang satunya supaya tidak terikut. 1 SC back loop, kemudian 2 DC front loop, nah seperti ini ya, miring kelihatan ya, 2 DC front loop, kemudian 5 SC back loop. Ingat yang diambil bukan yang di sini ya, berlurusan, lihat di sini 5 SC back loop. Back loop berarti ngambilnya di sini. Oke, masih ingat ya, 5 SC back loop. Sebentar saya ulang. 1 DC, 1 SC back loop, 2 DC, 5 SC back loop, kemudian 2 DC front loop lagi ya, kait yang di bawah. Terakhir 1 SC back loop. Pastikan sesuai dengan kelipatan motifnya yaitu 12. Setelah 1 kali rumus, hitung stitch yang bunda buat ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sudah cukup 12, baru beri peniti penanda. Dan ulangi rumus ini untuk melanjutkan ke sebelahnya lagi. Pertama 1 DC front loop ya. Kita buat 1 DC front loop. Kemudian 1 SC back loop, lalu 2 DC front loop, lima SC back loop, apa nak? Sebentar ya. Mana suaranya? Nggak pakai suara tuh. Apa sayang? Bobo. Mau bobo? Baru bangun. 2 DC front loop selanjutnya bunda ya. Oh, iya sabar, satu lagi. Udah itu kita break dulu. Ini terakhir baru 1 SC back loop. Nah ini untuk pengulangan rumus pada round P2 ya. Silakan bunda lanjutkan mengulangi lagi rumus yang ini tadi sampai nanti selesai 1 lingkaran. Nah, ini kita sudah di ujung dari round P2 ya. Kita ulangi rumusnya. Ini saya sudah berhenti di
2 DC front loop. Berarti kita masuk ke 5 SC back loopnya. Lihat rumusnya yang di atas ya. 5 SC back loop. Tusuk di tengah sini. Nah, di sini ya. 5 SC back loop. Oke. Ini sudah yang kelima. Setelah 5 SC back loop, kita buat 2 DC front loop. 2 DC front loop. Ambil yang berlurusan, tapi cari benangnya yang warnanya sama dengan yang kita pegang, kita kerjakan. 2 DC front loop. Nah, kemudian 1 SC back loop. Ambil di tengah sini ya. Nih. Bukan di sini, tapi di atas SC back loop. Nah, pada stitch akhir seperti ini, kembali lagi kita ganti warna benangnya, karena benang yang berjalan di round selanjutnya adalah warna yang lainnya ya. Nah, kita ambil benang A, SC-nya nggak selesai, baru 2 loop seperti ini di hakpen. Tinggal kita ambil benang A-nya, masukkan ke dalam kedua loop tersebut untuk menyelesaikan SC-nya. Nah, ini selesai untuk round P2. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya, penampakannya. Oke. Kita akan lanjut ke round H3. Di round H3 kita akan berjalan dengan benang warna A lagi. Jadi yang ini benang warna B jangan ikut, letakkan saja di belakang, jangan sampai terambil ya. Kita akan buat round H3. Oke, rumus awalnya 4 SC back loop. Ini boleh dikencangkan sedikit. 4 SC back loop. 1 2 3 4. Kemudian 1 DC front loop. 1 DC front loop, ambil yang berlurusan, yang warnanya sama dengan yang sedang kita kerjakan. Oke, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Oh, sebentar. Nah, 1 DC front loop, 1 SC back loop lagi, kemudian 1 DC front loop lagi, terakhir 3 SC back loop. Nah, untuk memastikan bahwa rumus kita sudah pas hitungannya, kita lihat kelipatan motifnya. Motif ini kelipatannya 12 ya, kelipatan 12. Jadi pastikan 1 kali rumus yang kita buat itu sudah 12 stitch. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Berarti sudah cukup ya. Ini untuk 1 kali rumus. Setelah sampai 12 stitchnya kita beri penanda supaya tidak keliru sewaktu kita akan mengulangi rumusnya lagi berkeliling ya untuk round ini. Kalau setelah kita hitung ternyata ada yang kurang, misalkan 11 atau masih 10, lanjutkan lagi rumusnya dan perhatikan apakah ada yang tidak kita buat ya. Kemudian perhatikan bentuk dari round yang sudah kita buat. Kalau bentuknya tidak sama dengan yang awal ya, atau tidak sama dengan pada diagram, berarti ada kekeliruan yang terjadi. Oke. Kita lanjut lagi ya, kita ulangi lagi rumusnya. Pertama tadi menggunakan 4 SC back loop. Ini tuh 2, 3, 4. 4 SC back loop. 1 2 3 4. Kemudian 1 DC front loop plus 1 SC back loop. Nah, kita ulangi ya, 1 DC front loop lagi, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 3 SC back loop.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, itu sudah pengulangan rumus untuk round H3. Sudah pengulangan 2 rumus. Nanti kalau berkeliling akan muncul kotak-kotak seperti ini di setiap tempat space yang ini. Ya. Silakan Bunda coba lanjutkan mengulangi rumus yang awal tadi hingga nanti mengganti warna kembali pada round akhirnya ya. Oke, ini untuk ujung dari round H3 ya. Setelah 1 SC kita ulangi dulu. Ini ada 1 DC, 1 SC, 1 DC, 1 SC, berarti ini 1 DC lagi. Lalu kemudian 3 SCBL ya, SCB Club. Nah, jangan diselesaikan dulu stitch yang terakhirnya. Kita akan mengganti warna benangnya dengan warna benang B seperti ini. Nah, ini adalah penyelesaian untuk round H3. Kita masuk ke round P3 nya ya. Di round P3 awalnya kita membuat 2 SC back loop. Perhatikan formula yang sudah saya berikan di WhatsApp atau pada bagian atas video ini ya. Untuk P3 untuk P3 2 DC front loop. Perhatikan cara pengambilan front loopnya. Gulung dulu benangnya. Ambil benang yang warnanya sama dengan yang kita kerjakan. Benang yang kita kerjakan di tangan kita adalah benang warna B, berarti front loop yang kita ambil bukan front loop yang warna A, melainkan warna B yang di bawahnya. Jadi ada jarak 1 round. Kita mengambilnya ke round kedua dari tempat kita berjalan. Nah, gini ya. Ambil DC front loopnya. Begitu. Buat DC seperti biasa melewati front loop itu. 2 DC front loop berarti 1 lagi. Kemudian lanjutkan dengan 9 SC back loop. Ingat back loopnya ngambilnya yang ini ya, bukan di sini, tapi di atasnya. Ambil yang belakang. 9 SC back loop. Lima, 6, 7, 8, 9. Kemudian terakhir 1 DC front loop. Nah, ini untuk pembuatan 1 kali rumus dari round P3. Karena sudah selesai 1 rumus, kita tandai dengan peniti penanda supaya kita tidak keliru dengan pengulangan rumus yang selanjutnya ya. Nah, perhatikan ya, ini benang yang di belakangnya tetap tidak diikutkan berjalan seperti tapestry, tapi tinggalkan di belakang seperti ini. Karena ini gunanya nanti pada saat pergantian warna benang saja. Oke, kita lanjutkan rumusnya. Ulangi seperti di awal tadi. Ini 2 DC front loop kita buat langsung di sebelah dari stitch terakhir formula yang kita buat. 2 DC front loop. Nih, lurusnya begini ya. Jadi yang kita ambil itu yang ini, bukan yang ini. Yang ini ya. 2 DC front loop. Nah, ini lurusnya begini. Jadi yang ini lagi yang diambil. Ya. 9 SC back loop. Kemudian terakhir adalah 1 DC front loop. Oke. Ini untuk 2 kali pengulangan rumus pada round P3. Silakan Bunda lakukan lagi pengulangan seperti rumus yang awal hingga nanti selesai 1 putaran, kembali lagi ke bagian yang stitch terakhir ini untuk pergantian warna.
Ini untuk ujung dari round P3 ya. Kita buat 9 SC back loop. Terakhir 1, ini sudah 2, 4, 6, 8, 9. Terakhirnya 1 DC front loop. Nah, ini perhatikan, ini agak front loop yang diambil itu yang ini ya, dia kelihatan miring gitu ya, tapi kelihatan front loopnya. Oke, di sini kita ambil jadinya ya. Kedengaran suara hujannya deras sekali ya. Alhamdulillah dapat hujan. Nah, ini kita buat DC front loopnya di sini. Jangan diselesaikan dulu. Seperti round sebelumnya, di stitch terakhir selalu kita lakukan pergantian warna. Ambil seperti ini. Oke. Ini untuk round P3 akhir. Rumus pada round P3 ini nanti akan diulangi di round P7 ya. Masih jauh. Ayo kita ke round H4. Rumusnya agak panjang di round H4. Ini nanti akan sama dengan rumus pada H7. Di H4 ini ada beberapa kali pengulangan, 1 DC plus 1 SC ya. Oke, langsung saja kita buat rumusnya. 2 SC back loop. Oke, lanjut ke 1 DC front loop, lalu 1 SC back loop, 1 DC front loop, dilanjutkan dengan 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Ini rumus 1 kali pada round H4. Sebentar, di manakah peniti penanda tadi? Bentar ya. Nah, dapat. Ini ya, kita kasih peniti penandanya. Oke. Isan, ngapain di situ? Kita ulangi lagi rumusnya seperti yang di sini tadi ya, yang awal. Tuh. 2 SC back loop ya. 2 SC back loop. Lalu 1 DC front loop. 1 SC back loop. 1 DC front loop. Lanjut ke 3 SC back loop. 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC. Ini yang lurus ya, berarti ambil yang ini. 1 DC front loop, lalu 1 SC back loop. Oke, begini hasilnya. Kalau setelah rumusnya diulangi, silakan lanjutkan lagi pengulangan rumus seperti yang di awal hingga sampai 1 putaran. Hampir selesai ya H4 nya. Setelah 3 SC back loop, kita ke 1 DC front loop, lalu 1 SC back loop, 1 DC front loop, dilanjutkan yang terakhir yaitu 1 SC back loop. Jangan diselesaikan, kita ganti warnanya, langsung ambil benang yang di belakang. Ini sisipkan di belakangnya ya. Kita ambil benang B nya, benang keduanya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kendor tinggal tarik bunda ya. Sudah selesai untuk round H4. Kita masuk ke round P4. P4 rumusnya 5 SC back loop. Ingat yang ini jangan ikut dirajut ya, dibiarkan aja di belakang. 5 SC back loop. Setelah 5 SC back loop ada 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Pelan-pelan. 1 DC front loop, 5 SC, 1 DC, 1 SC, 1 DC, ya 3 SC back loop lagi,
3 SC back loop, 1 DC front loop. Oke, ini satu kali rumus untuk round P4 ya. Kita tinggal kasih peniti penanda supaya tidak keliru dengan rumus yang mau kita ulang-ulang. Kita ulang lagi di sini ya. 5 SC back loop, 1 2 3 4 5 kemudian 1 DC, 1 SC, 1 DC, kemudian 3 SC, lalu terakhir 1 DC front loop. Nah, seperti ini jadinya setelah rumusnya diulang 2 kali. Silakan Bunda ulangi lagi rumusnya seperti yang di awal tadi hingga nanti sampai kembali ke bagian stitch yang terakhirnya, 1 putaran ya. Nah, ini untuk round P4 yang terakhir. Tinggal 3 SC back loop, lalu 1 DC front loop. Jangan ambil yang di tiang DC-nya ya, atau di sebelah sini. Ambil yang ini, karena kita kan tanpa slip stitch, jadi memang agak naik gitu ya. Jejaknya itu hanya kita lihat dari ada yang miring begitu. Oh iya, ini DC front loop yang terakhir ya, jadi jangan diselesaikan. Kita ganti dulu benangnya. Selesai sudah yang round P4 seperti ini. Kita lanjutkan ke awal round H5. Di H5 rumusnya 1 DC front loop, 1 DC. Ambil yang ini, benang yang sama warnanya dengan yang benang berjalan ini. Kita kan pakai benang yang A, berarti yang kita ambil adalah benang yang A di bawahnya ya, sekedar mengingatkan, mana tahu lupa. Situ ya, 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop, 1 DC front loop lagi, 3 SC back loop, lalu 1 DC front loop di tengah sini, ambil agak dijungkit gitu ya, gitu. Setelah itu 5 SC back loop, 1 2 3 4 5. Ini untuk 1 kali rumus H5 ya. Kita ulangi lagi rumusnya untuk seterusnya seperti di awal tadi. 1 DC front loop dulu, ambil yang ini ya, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian ada 3 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop. Seratnya pecah. 5 SC back loop. Oke, pengulangan rumusnya sudah, nanti akan terlihat seperti ini gitu ya. Nah, silakan Bunda lanjutkan, ulangi lagi rumusnya. Setelah ini tadi sambung lagi dengan rumus yang ini sampai nanti Bunda ke stitch akhirnya ya. Oke, saya gunakan lampunya karena ini sudah sore ya, jadi agak gelap. Jadi kita di round H5 terakhir tinggal kita tambahkan 5 SC nya. Sebentar, saya zoom dulu. Terlalu dekat ya. 5 SC back loop. Nah, sama, kita ganti warnanya, jangan selesaikan dulu SC nya ya. Ambil warna yang kedua, tarik ke dalam loop,
kencangkan. Ini untuk akhir dari round H5. Kita masuk ke round P5 ya. Di round P5 rumusan awalnya di P5 awalnya itu 3 SC back loop. Kita buat dulu 3 SC back loop. Sebentar. Ini benang yang tadinya di belakang jangan sampai ikut terajut seperti pada tapestry ya. Jadi tidak ikut seperti saya bilang sebelumnya, yang kita ambil hanya back loop tanpa ada benang penyerta di belakangnya. Ini nggak ikut. Ya, siapa tahu lupa ya, atau tidak sengaja terajut juga. 3 SC back loop sudah, kemudian kita ambil 1 DC front loop. 1 DC front loop. Kemudian 5 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Lalu yang terakhir 2 SC back loop. Nah, ini 1 kali rumus untuk di round P5. Nah, supaya memudahkan Bunda untuk melihatnya ya, ini 1 kali rumusnya. Kita akan ulangi lagi persis seperti yang awal, 3 SC back loop. Oke, langsung kita sambung di sebelahnya. Kita buat 3 SC back loop. Setelah 3 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 5 slow 5 SC back loop ya. Kemudian 1 DC front loop, kemudian 2 SC back loop. Lanjutkan, ulangi lagi seperti rumus yang awal tadi. Setelah 2 SC back loop, tambahkan 3 SC back loop lagi ya, seperti awal. Kemudian 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Nah, ini penampakan untuk pengulangan rumusnya. Silakan Bunda ulangi hingga kembali lagi ke bagian sini ya. Mati lampu, kasihan. Ini untuk round P5 yang ujungnya ya. Setelah kita buat 5 SCBL, 5 SC back loop di sini, kita lanjut membuat 1 DC front loop, kemudian 2 SC back loop ya. Sudah 5 SC back loop, 1 DC, kemudian 2 SCBL nya. Nah, seperti itu. Jangan selesaikan, kita ganti dulu warnanya. Oke, berakhir P5 nya, berarti kita masuk ke round H6. Di round H6, oh iya, mungkin terlalu panjang videonya ya. Nanti round H6 nya kita lanjutkan di video yang berikutnya saja ya, karena kapasitas memori saya tidak memungkinkan untuk menyimpan terlalu banyak video. Saya upload dulu ke YouTube ya. Oke, nanti ketemu di round H6 awal.